Oke, selanjutnya akan kita bahas tentang file fungsi dan file script. Nah, apa itu file fungsi? File fungsi itu seperti kalian di algoritma dan pemrograman, itu adalah kumpulan dari aturan-aturan atau perintah-perintah ya, yang sering dipanggil kembali. Jadi kita tidak perlu untuk mendefinisikan ulang. Nah, cukup kita simpan perintah-perintah tersebut jadi dalam suatu fungsi. Nah, nanti kalau kita pengen memanggil itu, nanti bisa kita panggil aja fungsinya. Oke, untuk mendefinisikan fungsi, itu ada dua cara. Yang pertama, itu kalian bisa gunakan fungsi .m. Jadi nanti kalian simpan fungsi tersebut dalam file. Nah, untuk formatnya itu bisa kalian perhatikan ini ya. Function. Ini berisi list outputnya. Jadi outputnya bisa banyak variabel, tidak cuma satu variabel. Sama dengan nama fungsi yang digunakan dalam kurung list input. Inputnya apa aja, gitu ya. Lalu badan fungsinya nanti berisi perintah-perintah dan diakhiri dengan perintah and function. Jadi kalau kita mau menyimpan fungsi itu dalam suatu file, jadi awalannya itu harus function, akhirannya harus and function. Cara kedua itu kalau fungsinya itu fungsi yang kecil, pendek, itu kalian bisa memakai fungsi handle namanya ya. Jadi kalian tidak perlu untuk menyimpannya di dalam suatu file. Kalian cukup menyimpannya di workspace-nya aja. Itu nama file, ini seperti nama variabel, sama dengan add input list, listnya apa aja, dan isi fungsinya. Oke, misalkan kalau kita akan membuat fungsi fx sama dengan 3x kuadrat sin x. Oke, kita hapus dulu yang sebelumnya. Clear dan lc. Oke. Sekarang kita definisikan di editornya. Function. Nah, otomatis nanti dia berubah menjadi biru. Function y sama dengan fx. Jadi outputnya nanti y, nama fungsinya itu f, inputnya 1 untuk x. Nah, kalau kalian enter, nanti end function-nya otomatis akan muncul. Nah, kita definisikan. Karena nanti ini keluarannya ini y, berarti di dalam tubuh fungsinya harus ada y. Y ini yang akan dikeluarkan. Kalau ini di dalamnya tidak ada y, maka nanti tidak ada yang dikeluarkan y-nya, jadi error. Jadi kalau di sini ada y ini yang di dalam fungsi ini akan dikeluarkan, maka yang dikeluarkan di sini y juga. Tadi soalnya y itu sama dengan 3x kuadrat sin x. 3x kuadrat 3 kali x kuadrat plus sin x. Oke. Kita kasih tanda titik koma. Setiap fungsi harus kita taruh di sini titik koma untuk supaya dia tidak muncul di sini langsung. Oke, kita simpan. Perhatikan jika kita menyimpan fungsi yang di sini, ini kan namanya f, maka kalau di sini kita juga harus menyimpannya dengan nama yang sama. Nama fungsinya f, nama filenya juga f.m. Oke, di sini akan tersimpan f.m. Oke. Nah, selain mendefinisikan nilai f-nya ini seperti ini, kalian bisa mendefinisikan fungsi itu menjadi fungsi handle. Misalkan, kalian tidak perlu membuat dia fungsi. Fungsinya tidak perlu disimpan dalam file. Jadi kita definisikan saja di command Windows-nya fx. Jadi kita bedakan saja
f ini dan fungsi yang akan disimpan dengan handle. Fx sama dengan add, masukannya itu adalah x, ya, sama dengan 3 kali x kuadrat ditambah sin x. Ada titik koma. Nah, nanti kalau kalian pengen mengevaluasi suatu nilai fx ataupun fx dari x, nah, misalkan kalau kalian punya x sama dengan 10, nah, nilai fungsi f dalam kurung x ini nanti akan memanggil fungsi yang ini kan ya, karena ini nama fungsinya f. Fx berarti f 10. 99,46. Atau mau kita cari pakai fungsi yang kita bikin dengan handle ini, fx. Fx dalam kurung x. Nah, nanti hasilnya akan sama, yaitu 299,46. Oke, terus ini bisa dicoba. Kalau kita punya fungsi untuk mengeluarkan output berupa perkalian dan pembagian bilangan A dan B. Jadi masukannya itu ada 2, A dan B, terus keluarannya ada 2, hasil kali dan hasil bagi. Nanti kalian tinggal masukkan saja, kali bagi 2,3 atau kali bagi 2,3. Kalau kalian tidak menggunakan outputnya ini, tidak ada 2 output, jadi hanya akan ada 1 output yang dikeluarkan, yaitu output yang pertama, yaitu yang hasil kali. Makanya di sini outputnya nanti tertulis answernya sama dengan 6. Dia hanya mencetak yang pertama. Berbeda dengan input test yang kedua, kalau ada 2 output, yaitu kali dan bagi, maka nanti akan mengeluarkan 2, yaitu kali sama dengan 6, dan hasil baginya sama dengan 0,666. Nah, ini juga bisa dicoba sendiri. Nah, selanjutnya nanti akan dijelaskan tentang pembentukan grafik.